Baik teman-teman, selamat sore ya. Jadi di depan kita ini ada ECU Suzuki Baleno tahun 96 ya. CC-nya 16. Oke, seperti itu. Jadi ini kiriman dari Bapak Hengki Adi ya, yang ada di Kuala Pembuang. Nah, ini di Sampit ya, Kalimantan Tengah. Seperti itu. Oke, Bapak Hengki ini ngirim ECU untuk dilakukan perbaikan. Nah, beliau sudah menulis-nulis ya, orek-orekan seperti ini. Nah, kita bacakan ya. Masalah awal hidup mobil normal, arus ke ISC tidak bagus. Di bawah jalan di posisi gigi apapun di setiap RPM 2300 hilang, nggak mau digas, tetapi pas baik tidak ada masalah. Oke. Terakhir, coba cek ECU, dilepas soket ECU-nya, setelah itu dipasang kembali, mobil gak mau hidup. Kontak on, lampu engine tidak hidup, pengapian dan fuel pump tidak hidup, tetapi di jumper masa pun di pin A7 di soket ya. A7 pump hidup tetapi nggak mau mati. Oke, artinya ngetes jalur ke fuel pump masih bagus atau tidak. Ternyata masih bagus. Alhasil artinya ECU yang mengalami masalah seperti itu. Oke, jadi ECU ini mengalami satu ya, ini minta di rekondisi. Jadi minta diremajakan lagi, contohnya kapasitor. Nah, situ ini ECU hitungannya masih belum tersentuh solder ya. Kemarin saya buka itu masih awal pembukaan ya, masih segel gitu hitungannya. Jadi kapasitor ini mengalami sudah umur. Nah, minta diganti. Nah, yang bermasalah ada di blok sini, 1 2 3 sama sini, sebelah sini, bawah sini ya. Oke, nah ECU ini mengalami korosi karena efek dari si kapasitor, cairannya sudah keluar dan menyebabkan si papan PCB-nya ini mengalami konslet. Nah, konsletnya menyebabkan si referen 5 voltnya ini ngedrop. Nah, ngedrop diproteksi sama si dioda Yener di sini ya. Artinya ECU mati total, ngedrop gitu ya. Jadi cek engine nggak mau hidup, starter cengengesan doang, terus fuel pump tidak bisa hidup juga. Seperti itu. Nah, kita sepil untuk komponennya yang kita ganti. Nah, ini adalah paket ya sebenarnya. Rekondisi, ada kapasitor. Terus R-nya ini, R yang ada di sebelah kiri, ini adalah kaitannya sama ISC ya, ISC. Mengatur idling speed control. Jadi pas RPM stasioner ini yang ngatur mesin posisi dingin, dia akan membuka ISC ya, untuk menaikkan RPM. Ketika suhu kerjanya sudah tercapai, dia akan menutup ke stasioner seperti itu. Nah, ini TR-nya juga KO, kemarin kita ganti juga 2 set. Kalau satu nanti nggak imbang untuk sinyalnya. Dan ini ada penyelamat. Ini adalah dioda Yener, jadi proteksi ketika tegangannya berlebih. Yang 5 voltnya ini karena ngedrop ya di sini, ngedrop konslet ya. Jadi kemasukan tegangan 12 volt, artinya diprotek biar nggak merusak komponen IC yang krusial seperti itu. Ini penyelamatnya gitu. Oke, Bapak Hengki, ini komponennya yang kita ganti sesuai yang kita sampaikan kemarin. Ini kalau dites di awal itu otomatis dia tidak bisa hidup. Ini kita sudah hidupkan kembali dan kita akan tes bareng-bareng. Langsung kita running aja ya Pak ya. Nanti kita akan poinnya di mana ya? ISC ini sudah oke. Kita nanti ke RPM. Otomatis ini sudah baik semua. Oke, kita akan tes di sini ya Pak. Untuk ISC-nya kita tes sederhana saja, kontak on. Terus output dari resistor ini yang mengarah ke ISC ada 2 kabel. Kalau di ISC itu 3 kabel ya, yang tengah plus, pinggir-pinggir itu sinyal dari ECU. Di situ bisa terlihat ya Pak, di multi tegangannya sudah keluar 1,
satunya lagi. Oke. Yes, oke, tinggal kita tes running, kita tonton bareng-bareng. Nah, di sini kita jelaskan sedikit. Ini main sinyal ke relay utama ya, atau relay apa ya? Main relay seperti itu. Yang sini fuel pump, ini check engine. Ini relay extra fan atau kipas radiator. Yang sini sebenarnya sinyalnya satu ya Pak, yang mengarah ke igniter coil ya. Ini saya paralel 1 2 3 4 nanti kedip bareng. Kalau yang injektor ini 1 2 nyala bareng, 3 4 nyala bareng, seperti itu. Kita ulangi. Kontak on, otomatis si fuel pump nyala bentar terus mati. Tak. Nah, seperti itu. Kita starter. Oke, ini RPM 400 RPM ya Pak. Kita taruh rendah dulu. Seperti itu. Nanti kita tes RPM tinggi yang awalnya itu kadang bisa kadang enggak. Di RPM 2300 ke atas dia ngelos ya. Oke. Ini kita pakai fix RPM dulu, nanti kita mainkan pakai RPM yang puter-puteran atau gas ya. Oke, kita naikkan RPM. Tembus ya Pak ya. Ini limitnya di 4000. Nah, 4000 lebih dia limit ya. Iya, kita turunkan. (700 RPM ya, kedipannya bisa kelihatan ya Pak ya. Untuk coil ini saya seri ya, jadi keempatnya nyala bareng. 1 2 nyala bareng, 3 4 nyala bareng. Ini injektor. Kita alih mode pakai puter-puteran ini biar kelihatan. Kita taruh RPM ya, yang di awal itu 2300, stop ya, artinya loss. Tembus ya Pak ya, 2000, 3000, 4000 nanti limit ya. Oke, kita turunkan lagi. Sekitar 700-an. Oke. Kita matikan, kita hidupkan lagi coba. Kontak off. Kontak on, starter. Iya, ini kalau ECU ini dipasang di mobil langsung bisa hidup. Jreng seperti itu Pak. Nah, nanti ini Pak, kita sampaikan untuk ISC nanti bisa diukur dulu ya Pak. Untuk ISC nya, ISC itu ada 3 soket, 3 pin ya yang masuk ke motor ISC nya itu. Nah, yang tengah sama pinggir, contohnya gini, tengah sama pinggir, pinggir kanan, pinggir kiri, nanti dites pakai multitester. Kalau ukurannya di bawah 21 ohm atau mendekati 1 ohm ya, gitu ya Pak ya. Nanti ISC nya minta diganti saja, daripada nanti ininya KO lagi. Resistor sama transistornya ini ukurnya tengah ke pinggir, keduanya harus di sekitar 20 ohm atau 21 ohm ya, seperti itu Pak. Kondisi posisi ISC dingin seperti itu Bapak Hengki. Agak panjang nggak apa-apa, kita nanti upload di YouTube. Nah, melalui video ini Bapak Hengki bisa dibantu untuk japri alamat baliknya, kita kirim ke Kalteng Sampit ya, seperti itu. Oke, singkat-singkat saja, mungkin demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, selamat sore dan dadah. Dadah.